Baru-baru ini, istilah Sunda Wiwitan kembali mencuat setelah Deddy Mulyadi, seorang politisi asal Jawa Barat, meraih kemenangan telak dalam Pilgub Jawa Barat versi Quick Count. Ia dikenal sebagai pemimpin yang mencintai budaya Sunda. Kang Deddy Mulyadi kerap kali mengenakan pakaian adat Sunda dalam berbagai kesempatan sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya lokal, termasuk Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan berasal dari kata wiwitan, yang berarti asal mula atau awal mula, mencerminkan kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan alam dan roh leluhur. Kepercayaan ini mengajarkan bahwa Tuhan, yang disebut Sang Hyang Kersa, adalah pusat dari segala kehidupan, dan manusia harus hidup dalam keseimbangan dengan alam. Dalam pandangan penganutnya, alam bukan hanya sekedar sumber daya, melainkan entitas hidup yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya. Nilai-nilai utama dalam Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan mengajarkan beberapa nilai luhur yang masih relevan hingga saat ini. Harmoni dengan alam. Kepercayaan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Penganutnya percaya bahwa keharmonisan ini adalah kunci kehidupan yang baik. Penghormatan terhadap leluhur. Ruh para leluhur dianggap sebagai penjaga dan penuntun hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, penganut Sunda Wiwitan melakukan upacara dan doa untuk memperoleh bimbingan dan perlindungan. Prinsip gotong royong. Kehidupan yang mengutamakan kebersamaan dan saling membantu, baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam menjalankan upacara adat. Toleransi dan keberagaman. Sunda Wiwitan juga mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dalam keragaman, menghargai setiap keyakinan yang ada dalam masyarakat. Untuk mencapai Sunda Wiwitan, tentu harus diawali dengan satu proses pembelajaran. Pembelajaran inilah yang biasa disebut dengan ajar pikukuh Sunda. Jadi, bagaimana mengokohkan sebuah nilai-nilai pencerahan? Bagaimana mengokohkan sebuah nilai-nilai kepercayaan? Atau juga ilmu pengetahuan itu dikokohkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sebuah cara berpikir, menjadi suatu sikap mental, menjadi sebuah bentuk religi, menjadi sebuah perilaku, dan menjadi kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Aneh rasanya, ketika Sunda Wiwitan diterjemahkan sebagai sesuatu yang sempit. Apabila Sunda Wiwitan dianggap sebagai ajaran, ataupun agama kepercayaan, saya kira Sunda Wiwitan harus menjadi sesuatu yang sangat luas dalam suatu pemikiran. Salah satu yang jarang dibongkar atau diberitahukan dalam semua persoalan ini adalah bagaimana persoalan kimia tubuh ini bisa berubah. Justru ini adalah hal yang paling penting. Perubahan-perubahan kimia dalam tubuh. Misalnya, ketika seseorang mendapatkan pujian dari orang lain, maka jelas kimia dalam tubuhnya akan berubah, karena ini perihal rasa. Seluruh tubuh manusia memiliki fungsi, dan jelas ada gunanya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari bagian yang terdalam hingga bagian yang terluar, seperti kulit, kemudian bulu, lalu kuku, sampai rambut. Dan semua yang ada pada manusia itu memiliki fungsi, dan itu adalah bagian yang terluar. Selanjutnya adalah bagaimana fungsi darah dan seterusnya. Lalu, bagaimana mengenal fungsi daging? Daging itu gunanya untuk apa? Dan daging itu sendiri terbentuknya dari apa? Setelah itu adalah balung, lalu sumsum. Dan lalu, apa gunanya ini semua? Jelas, sebagai pengadek yang membuat kita senantiasa berdiri dan yang membuat kita bisa hidup, atau biasa disebut sapapat dulur kalimo pancer. Jadi, kenali dulu itu semua. Kemudian, baru kita bisa mengabdikan diri kepada negara. Ada dua hal yang juga penting.
yaitu negara dan negeri. Negara adalah suatu tatanan, mencakup bagaimana tata cara mengelola negara. Menjadi rakyat bukan hanya sekedar menjadi rakyat biasa. Dalam ajar Pikukuh Sunda diajarkan, bagaimana seorang rakyat dapat mengabdikan diri, menjadi bagian dalam negara itu sendiri di dalam sebuah negeri. Bagaimana mengolah air, bagaimana mengelola gunung, termasuk menjaga dan memanfaatkannya. Dan lalu bagaimana mengelola hutan dan lain sebagainya. Itu semua adalah contoh-contoh dalam tata negara dan juga termasuk sistem pemerintahan juga. Dan itu adalah Siwong. Setelah dari Wong menjadi Siwong, lalu naik lagi menjadi Wastu Siwong. Ajar Pikukuh Sunda sudah mengajarkan manusia untuk memahami sebuah kebuanaan. Memahami kebuanaan adalah tidak terlepas dari bagaimana kita atau manusia menghitung dampak planet-planet, dampak cahaya, atau dampak matahari terhadap bumi, dampak susunan planet tertentu terhadap bumi, lalu juga mengenali musim sedemikian rupa, lalu mengenali potensi kebumian secara menyeluruh, dan bagaimana hidup aman, tentram, damai, menjadi sebuah atau seorang warga dunia yang bisa dan dapat membangun kebersamaan, juga kekeluargaan, saling mengasihi, dan saling menyayangi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik itu manusia, satwa, juga tumbuhan, serta yang tidak terlihat, tidak juga terdengar, tidak juga tercium, juga tidak teraba, dan jelas itu ada. Itu semua adalah yang dimaksud manusia dapat memahami tingkatan kebuanaan yang juga berkaitan dengan tata surya. Dan itu sebabnya muncul perhitungan-perhitungan yang tepat dan teruji. Saat ini, perhitungan itu dikenal sebagai kalender yang berasal dari kata kala ider. Jadi, bagaimana kala waktu ini berlangsung dan manusia hidup berdasarkan tatanan itu? Pada zaman sekarang, manusia sering menganggapnya sebagai klinik. Padahal dalam setiap pergeseran juga akan menjadikan suatu perubahan energi bumi dan alam semesta ini, dan juga terjadinya siklus. Dan itu jelas, bahkan sangat amat jelas. Apabila seorang manusia sudah dapat berpikir dalam ruang kebuanaan atau juga kesemestaan, maka seorang manusia itu sudah ada dalam tingkatan Wastu Siwong. Apabila seorang manusia sudah dapat mengabdikan dirinya ke dalam lingkungan yang lebih besar, mulailah dia terlihat naik, lalu menjadi lebih besar lagi pengabdiannya atau guna kehadirannya di muka bumi hingga mencapai pengabdian kepada semesta. Disitulah seorang manusia menjadi paripurna, dihadirkan ke muka bumi atau alam semesta ini oleh Yang Maha Kuasa atas sambung daya alam semesta. Hadirlah manusia di muka bumi atau alam semesta ini. Disitulah adanya kebergunaan, dan itulah yang diajarkan. Itu semua adalah ajaran tentang kehidupan, dan itu adalah ajaran tentang bagaimana cara hidup di muka bumi ini atau alam semesta ini secara terhormat, secara beradab, dan juga berbudaya. Oleh karena itu, muncullah cara ciri bangsa. Jelas, setiap bangsa memiliki cara cirinya sendiri dan tidak perlu dipaksakan, karena semesta ini juga terbentuk dengan berbeda-beda alam, juga berbeda-beda lingkungan, jadi tidak bisa dibuat satu cetakan yang sama. Dan itu semua adalah ajaran yang diajarkan oleh ajar Pikukuh Sunda.